I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kan kita belum kenal ya sama ini. Kalau sebelum menginjak inti, gimana kalau perkenalan kita ini? Iya, Bu. Mau perkenalan dari Ibu atau Mbak? Ibu dulu. Baik, perkenalkan nama saya Rafira Didiasari sebagai guru BK di sini. Dan boleh perkenalan Mbak. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Yasmin Zaratul Firdausi, panggilannya Yasmin, dan saya dari kelas 11 IPS 2. Baik Mbak Yasmin. Di sini Mbak Yasmin mau ngapain sih? Belum tahu, Bu. Mbak Yasmin di sini bukan itu buat konseling. Jadi kan tadi ada yang melaporkan Ibu dari wali kelas, katanya wali kelas Mbak Yasmin jarang masuk kelas. Dan saya panggil di sini. Baik, sebelum menginjak ke inti lagi, Mbak Yasmin sudah tahu tujuan dan asas belum? Di sini sebelum menginjak ke menjelaskan tujuan dan asas, di sini Ibu menggunakan pendekatan SBC dan teknik yang Ibu ambil itu teknik pertanyaan pengecualian equation dan pertanyaan berskala atau scaling question. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih mendalam tentang tujuan atau asas. Boleh Ibu mulai Mbak? Iya, Bu. Dan di sini tujuannya Mbak menceritakan ke Ibu permasalahan yang dihadapi dan Ibu akan menyelesaikan secara bersama-sama di sini. Habis itu kan ada 3 asas. 3 asas itu lebih dari asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu Mbak Yasmin bercerita tentang permasalahannya dan tidak ada yang ditutupi apapun. Yang kedua, asas kesukarelaan. Mbak Yasmin bersukarela datang ke sini dan dengan tidak ada paksaan yang lain. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini berbentuk rahasia. Jadi Mbak Yasmin bercerita ke sini ke Ibu tidak akan bercerita ke siapapun. Apa saja Mbak Yasmin? Sudah, Bu. Syukurlah Mbak Yasmin kan sudah jelas dengan tujuan dan asas. Mbak Yasmin di sini boleh bercerita langsung dengan permasalahan yang dihadapi Mbak Yasmin. Sebelum itu, Ibu mau menyempakati waktu. Ibu yang menyempakati waktu dalam 30 menit sampai 45 menit. Apakah Mbak Yasmin setuju? Setuju. Baik, sekarang Mbak Yasmin boleh bercerita permasalahan yang dihadapi Mbak Yasmin dari awal sampai akhir. Jadi terbuka aja di sini. Baik, Bu. Jadi seperti ini kan, ini udah mau masuk kenaikan kelas ya, Bu. Dan saya itu merasa motivasi belajar saya itu menurun gitu. Gara-gara nilai saya itu juga menurun. Saya itu kan sering membolos kelas ya, Bu. Nah, saya itu membolos kelas itu karena saya itu jenuh gitu dengan mata pelajaran di kelas. Saya juga merasa bosan gitu dengan guru-guru yang mengajar di kelas gitu. Nah, yang kedua saya itu juga Bu, sering membolos di pelajaran matematika gitu. Nah, kenapa saya itu suka membolos di pelajaran matematika? Karena saya itu sering kesusahan gitu dalam
mempelajari pelajaran matematika. Saya kan nggak suka hitung-hitungan, jadi saya itu daripada saya susah berpikir, ya udah saya bolos saja gitu. Jadi kalau boleh tahu kenapa kok bisa sampai kurangnya motivasi belajar? Yang membuat saya motivasi belajar saya menurun itu gara-gara saya itu kurang fokus Bu dalam belajar, dan saya itu sering mengikuti organisasi, jadi saya itu sampai rumah itu capek sehingga saya itu tidak punya waktu buat belajar seperti itu. Oh, baik, baik mudah lelah ya, banyak kegiatan lain dan itu tidak berkait dulu dan tidak berkait dengan pelajaran matematika. Di sini kok bisa kan di sini kan tadi Mbak Yasmin bukan tidak menyukai guru kelas, itu kenapa Mbak? Yang pertama itu alasannya karena saya tidak menyukai guru di kelas itu. Yang pertama, mereka itu kalau mengajar di kelas itu monoton Bu, jadi membosankan seperti itu. Yang kedua itu mereka memberikan materi di kelas itu hanya menerangkan saja, jadi tidak ada proses saya jawab. Nah itu yang membuat saya itu mengantuk dan lelah, jadi saya tidak fokus dalam belajar gitu. Jadi seperti itu ya Mbak? Iya Bu. Jadi kalau Mbak Yasmin terlalu banyak tugas itu mudah lelah. Kan kalau udah di sekolah kan udah sampai pulang, pengennya tidur, nggak belajar kan? Nah, kalau itu dan ada lagi kan katanya Mbak Yasmin ada kegiatan lain. Nah itu kegiatan lain itu contohnya apa Mbak? Udah sekolah mau di luar sekolah? Kalau kegiatan itu kan saya di sekolah kan ikut kegiatan dewan itu Bu, pramuka. Nah itu kan kalau pramuka itu setiap latihan itu sampai isya ya Bu, jadi saya itu sampai rumah itu capek Bu, pengennya tidur, jadi saya nggak sempat buat ngerjain tugas sama belajar, jadi tugas sama waktu buat belajar saya itu berkurang gitu. Jadi kalau di rumah itu berkurang banget tuh. Iya. Nah itu diulang kan Mbak Yasmin kurang punya orang tua, dan orang tuanya Mbak Yasmin itu peduli sama Mbak Yasmin nggak? Kalau Mbak Yasmin banyak tugas itu kayak ada tugas nggak, terus gimana di sekolahnya gitu? Orang tua saya itu jujur ya Bu, di rumah itu sibuk banget, soalnya orang tua saya itu bekerja Bu, biasanya itu kan pekerjaan orang tua kan sampai sore, dan kalau saya pulang sekolah itu kan malam. Nah orang tua saya itu biasanya sudah tidur gitu. Kalau boleh tahu pekerjaan orang tua apa aja? Kalau orang tua saya itu, ibu saya itu mengajar, itu biasanya ngajar itu jam 4 sore baru pulang. Kalau ayah saya itu berjualan Bu, nah itu juga sama sampai sore juga gitu. Apa Mbak Yasmin tidak punya kakak, aduh cowok apa cewek gitu yang ada di rumah? Kalau kakak saya Bu, kalau kakak saya itu sekarang posisinya baru kuliah Bu di luar kota, jadi komunikasi antara saya sama kakak saya itu berkurang gitu. Kalau misalkan saya pengen menanyakan tugas itu pun waktunya itu nggak tepat gitu. Semisal saya nanya tugas habis isya, kakak saya biasanya di sana sudah tidur gitu kan. Perbedaan waktu jam antara Solo sama daerah Kalimantan gitu. Jadi kalau Mbak, jadi di rumah nggak ada siapa? Iya. Jadi di rumah itu kalau Mbak Yasmin mau ngapain aja berarti nggak diperhatiin sama orang tua ya? Iya, karena orang tua saya itu sibuk gitu. Ini Mbak Yasmin, saya akan memberikan saran. Kan Mbak Yasmin kan saya juga merasakan perasaan itu yang dulu. Jadi begini Mbak Yasmin berubah sifat dengan pelan-pelan. Jadi kalau pertama kan tadi Mbak Yasmin tidak suka dengan mata pelajaran matematika terutama banyak intinya. Yang Mbak Yasmin itu berubah sifat dari yang dulu nggak suka pelajaran matematika sekarang menjadi bisa. Jadi bisa tanya teman satu sama lain. Jadi nggak
boleh tanya ke kelas lain, boleh tanya ke teman sampingnya atau gimana. Nah, yang kedua, Mbak Yasmin juga berubah dengan kegiatannya. Jadi ya boleh kegiatan, tapi harus dikurangi. Fokusnya kan di sini Mbak Yasmin sekolah, bukan ini kegiatan lainnya. Jadi kalau Mbak Yasmin itu kegiatan lainnya dikurangi satu, jadi bisa mengontrol belajarnya. Yang ketiga kan Mbak Yasmin tidak seragam guru yang mengajar kan. Nah, Mbak Yasmin itu juga berubah. Kok kenapa saya juga tidak menyukai dengan guru gitu. Apakah Mbak Yasmin paham? Kira-kira Mbak Yasmin mau merubah sifat itu kapan ya? Secepatnya Bu, karena ya itu tadi Bu, kalau saya tidak cepat merubah sikap saya takutnya nilai saya itu semakin turun gitu kan. Saya sekarang hampir naik ke kelas 12 dan saya itu udah ada itu gambaran buat masuk ke universitas yang saya inginkan. Kalau nilai saya turun terus dan motivasi saya itu menurun, saya takutnya itu saya nggak bisa menggapai apa yang saya impikan gitu. Jadi Mbak Yasmin sudah berpikiran mau bergerak mana Bu ya? Udah Bu. Bisa kan ya mau merubah sifatnya? Iya bisa. Oke, selanjutnya aku mau bertanya sedikit tentang apa namanya, teknik pernyataan pengecualian atau evaluation question. Dan di sini gimana sih kan Mbak Yasmin kan kalau udah pulang sekolah rasanya ngantuk ya. Nah, kan kalau udah ngantuk kan itu kan hilang, maksudnya pembelajarannya hilang. Nah, kayak gitu gimana Pak perasaannya? Saya akan sedikit lega Bu, karena masalah saya hilang. Jadi Mbak Yasmin udah lega ya, karena udah tidur ya, tidak terbebani lagi. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pertanyaan berskala, scaling question. Di situ kan Ibu memberikan contoh tangga, tapi tangganya itu saya beri saat angka 1 sampai 10. Dan Mbak Yasmin itu berada di angka berapa? Kalau menurut saya pribadi, saya sudah berada di angka 7 Bu, karena saya sudah tahu gitu dari saran Ibu tadi, saya sudah mengetahui solusi apa yang harus saya ambil gitu biar motivasi belajar saya itu naik. Yang pertama kan tadi saya kan susah menerima pelajaran matematika. Nah, itu saya bisa meminta tolong bantuan kepada teman saya untuk mengajari pelajaran matematika yang sekiranya itu susah buat saya gitu. Kalau yang kedua tadi kan saya itu keteteran dalam hal organisasi. Nah, itu menurut saya benar apa yang disarankan dari Ibu gitu. Saya harus bisa memanage waktu gitu sebisa mungkin sebelum isya gitu. Kalau udah rapat organisasi saya pulang istirahat, kalau bisa nanti habis subuh gitu saya bangun, saya bisa belajar, kalau enggak bisa buat ngerjain tugas gitu Bu. Mbak Yasmin bisa meningkatkan lagi nggak ke angka 8, 9 gitu? Mungkin ke angka 8 Bu. Baik, kan Mbak Yasmin kan udah berjanji kalau mau meningkatkan ke angka 8 ya. Kalau bisa Mbak Yasmin merubah sifat yang dulu tidak menyukai budaya pelajaran, terus tidak menyukai matematika, matematika, habis itu kebanyakan kegiatan. Jadi Mbak Yasmin kan bisa mengurangi berpelan-pelan. Jadi nggak usah, pokoknya 1 hari full itu nggak usah. Maksudnya nggak usah, kalau matematika dipahami, nanti nggak usah 1 hari full, itu perlahan-lahan paling 10 menit gitu. Gimana caranya mencari jawaban atau mencari contoh gitu kan, bisa di HP kan juga bisa. Nah, sekarang kan syukurlah kan Mbak Yasmin kan sudah menemukan jalan keluar
dari permasalahan Mbak Yasmin itu. Nah, perasaannya Mbak Yasmin itu sekarang gimana? Alhamdulillah sudah lega Bu. Baik, kan ini kan sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanya lagi? Sudah Bu, itu dulu saja. Baik, kan ini kan sudah hampir 45 menit. Nah, kalau saya akhiri pertemuan hari ini gimana Mbak? Iya Bu. Baik, kita mengakhiri pertemuan hari ini. Kalau Mbak Yasmin masih ada masalah tentang yang harus diceritain, bisa besok datang ke sini lagi. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas solusi dan saran yang diberikan oleh Ibu, dan terima kasih telah mendorong saya untuk menemukan solusi dari masalah saya sebelumnya. Mau Mbak Sifat itu menunjukin ke Ibu kapan ya Mbak? Insya Allah minggu depan Bu. Minggu depan habis istirahat atau pas istirahat? Habis istirahat saja saya langsung ke sini. Baik, Ibu tunggu ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Mbak sudah kesini jalan-jalan keluar bersama-sama. Ini Mbak Yasmin kembali ke balik kelas. Baik, terima kasih.